otomatis dia akan membakar lemak dengan sendirinya. Dan Masya Allah, tabarakallah, kalau dikerjakan itu bisa bikin sehat. Ya, bagaimana tipsnya? Pertama, kalau dia mau bebas kanker, bos sekalian, atau berbagai macam penyakit kronik lainnya. Nabi SAW mencontohkan berbagai macam hal, bagus sekalian, ya, yang semua hal itu kalau dikerjakan dengan baik, maka niscaya kita akan sehat. Kalau Anda kerjakan sholat tahajud dengan ikhlas, maka otomatis ada satu hormon yang keluar di malam hari, namanya growth hormone, dan itu mulai ketika seseorang itu tidur, sekalian jam 10, jam 9 malam, sampai puncak-puncaknya hormon itu di jam 2 atau jam 3. Ketika seseorang beraktivitas, maka otomatis intensitas hormon itu akan semakin meningkat. Kalau growth hormone muncul, maka otomatis Anda nggak perlu datang ke gym atau ke binaraga lagi. Kenapa? Kalau growth hormone muncul, maka otomatis dia akan membakar lemak dengan sendirinya. Syaratnya apa? Tidur awal, bangun lebih cepat. Itu clue pertama dari Nabi SAW. Maka saya katakan, kalau semua umat Islam tahu tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, ini akan menjadi penyelamat bagi berbagai macam penyakit yang merajalela saat ini, bos sekalian. Kalau Anda mau tanya sama saya, bagaimana cara mengatasi kanker? Saya akan jawab, kanker itu paling gampang diobati dengan cara apa? Jangan kasih makan ke kankernya. Jangan kasih makan ke kankernya. Bagaimana saya dapat ini? Dari informasi Nabi SAW. Semua yang Nabi katakan itu, bos sekalian, itu bisa kita praktekkan, kita bisa contohkan, dan Masya Allah, tabarakallah, kalau dikerjakan itu bisa bikin sehat. Ya, bagaimana tipsnya? Pertama, kalau dia mau bebas kanker, bos sekalian, atau berbagai macam penyakit kronik lainnya. Dalam suatu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa kami pernah, kata Aisyah, kami pernah dalam satu bulan rumahnya Nabi SAW itu tidak makan apapun kecuali air dan kurma. Kecuali air dan kurma. Ternyata Masya Allah, luar biasanya, dua makanan ini, air dan kurma tadi, ibu-ibu sekalian, itu ternyata kalau dimakan dalam waktu satu bulan, maka ibaratnya Anda sedang melakukan land clearing, pembersihan lahan total. Ya, semua penyakit Anda akan rontok semua. Pertama, kalau bahas tentang kanker tadi seperti apa tadi konteksnya? Kalau bahas tentang kanker tadi, bos sekalian, maka kanker tidak akan bisa hidup pada lingkungan atau tumor, ya. Tumor atau kanker tidak akan bisa hidup pada lingkungan yang bersifat basa atau alkali. Alkali itu apa? Kurma itu alkali. Ya, makanya kalau saya sampaikan kepada banyak jamaah saya kalau ngisi kajian seperti ini, kalau ada orang kena penyakit berat, bos sekalian, yang pertama kali lakukan adalah pertama sholatlah, taubat. Taubat. Kenapa? Asbab dari semua aktivitas makanan minuman dialah yang menyebabkan penyakit tadi muncul, dan itu semua memang karena puasa takdir Allah. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kalau memungkinkan, ya, ada rezeki segala macam, pergilah umroh. Di umroh nanti jangan ngawur lagi, jangan macam-macam lagi. Kenapa? Ngantuk mungkin ibu. Betul. Jadi pergilah umroh. Di umroh ngapain? Di umroh nanti bapak-ibu sekalian, dia aktivitas ibadah seperti biasa, dan yang paling penting adalah cobalah minum zam-zam tiap hari, dan niatkan dengan zam-zam tersebut Allah angkat penyakitnya. Ada orang tanya nanti, Pak, dokter, Ustadz, apa mungkin penyakit berat bisa dihilangkan dengan cuma minum air? Kan pertanyaannya gitu. Sekarang saya balik, Bapak Ibu percaya dengan Allah? Pasti percaya, udah? Pernah lihat? Kok percaya? Ya, percaya dengan Rasulullah? Percaya. Pernah lihat? Kok yakin? Percaya dengan surga? Pernah lihat? Oke, lanjut lagi. Percaya dengan siksa kubur? Pernah lihat? Nauzubillah min dzalik. Ya. Iman itu, bagus sekali, ini konteksnya. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu konteks iman. Ketika ada dalil, ketika ada informasi dari Allah SWT atau informasi dari Nabi SAW, maka tugas kita ngapain? Imani itu saja.
Nggak usah pikir dalil, nggak usah pikir hujahnya manusia, nggak usah pikir apa kata manusia. Ini penting loh, karena saya lihat zaman sekarang banyak orang kadang-kadang lebih seneng mikir kata manusianya. Bahkan mohon maaf kata dokter sekalipun. Contoh ya, lihat. Nabi SAW mengatakan bahwa Zam-zam itu bisa mengobati penyakit, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Sesuai dengan apa? Ini kata Nabi. Ada jaminan Nabi SAW ketika seseorang minum Zam-zam, Bapak Ibu sekalian, dia akan sembuh dari penyakitnya dengan izin Allah. Catatannya satu. Catatannya apa? Kembali ke konteks iman tadi. Kalau dia yakin. Konteksnya itu. Contoh lagi, habatus sauda, kata Nabi SAW, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kata Nabi, ini jaminan Nabi, hadis Bukhari Muslim. Bisa menyembuh, habatus sauda itu jintan hitam, bisa menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian, kata Nabi. Sekarang Anda tanya sama saya, Ustaz, Pak Dokter, apakah habatus sauda bisa mengobati stroke? Siapa yang berani jawab? Bisa nggak? Harusnya bisa nggak? Kalau berdasarkan hadis tadi harusnya bisa. Apakah air zam-zam bisa mengobati kolesterol? Harusnya bisa. Itu sebabnya ketika sesuatu disampaikan oleh Nabi SAW hadis, maka yang kita percayai dalil di hadisnya, bukan kata manusianya. Contoh, kata Nabi SAW, dalam madu terdapat kesembuhan, fihi syifa'ul linnas. Ini kata Allah, maaf. Tapi dalam hadis yang lain yang mengatakan asyifa'u fi salasatin syarbatil asal. Syifa itu, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama apa? Minum madu, wasyar tahtil mihjam, berbekam, dan yang ketiga wakaitinar. Ini janji Nabi, jaminan Nabi SAW. Ada seorang di zaman Nabi SAW mengatakan kepada Nabi bahwa ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. Pernah dengar hadis ini ya? Terus Nabi mengatakan apa? Minumkan madu, kata Nabi. Lalu orang itu balik lagi, ya Rasulullah, sudah diminumkan madu tapi belum sembuh. Nabi katakan sekali lagi, minumkan madu, kata Nabi SAW. Lalu balik lagi dia kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, belum sembuh. Nabi katakan, minumkan madu, sampai balik 3 kali dia. Lalu Nabi katakan apa? Bukan apa, perut saudaramu yang berdusta, kata Nabi. Perut saudaramu yang berdusta, bukan salah madunya, Bang. Paham ya? Kenapa? Karena ada jaminan di Allah di situ, kalau orang meminum madu, maka niscaya dia akan sembuh. Zaman sekarang orang-orang ketika sakit yang dipikirkan adalah obat. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai rahmat dan syifa. Artinya apa? Orang beriman itu, bos sekalian, contohlah bagaimana akhlak atau kelakuan atau kebiasaannya para sahabat Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat, ada sekumpulan sahabat-sahabat Nabi SAW melewati sekumpulan, ada satu kampung yang kepala kampung yang kena sengat kalajengking. Pernah dengar hadis ini? Lalu para sahabat itu akhirnya apa? Akhirnya meminta izin kepada kepala kampung untuk mengobati si kepala kampung tadi dengan menggunakan apa? Al-Fatihah. Sekarang logikanya di mana, Pak Bu? Logikanya di mana kalau saya mungkin sebagai seorang dokter berpikir ada sengatan kalajengking yang mengancam jiwa, tapi Masya Allah luar biasanya itu ternyata disembuhkan oleh Allah dengan izinnya hanya dengan menggunakan Al-Fatihah. Logikanya di mana? Kenapa bisa kayak begitu? Karena yang mengucapkannya orang-orang yang yakin. Yang mengucapkannya orang-orang yang beriman. Kalau Anda memahami konteks ini, Bapak sekalian, maka sebenarnya ketika seseorang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan sembuh, atau diberikan mati, harusnya dia berpikir apakah sakitnya tadi membuat dia dekat sama Allah, apakah sembuhnya dia membuat dia dekat sama Allah, atau justru kematian lebih baik untuknya. Kalau semua orang berpikir seperti ini, maka tidak ada yang namanya ujian. Semua nikmat, Bapak. Banyak kan orang kadang-kadang ketika dia diberikan ujian oleh Allah,
Dia banyak bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku diberi ujian ini, kenapa aku diberi musibah ini, kenapa aku diberi cobaan ini. Tapi dia tidak bertanya kenapa dia diberikan kebahagiaan. Dia nggak bertanya. Banyak orang lebih senang bertanya saat dia diberikan ujian, tapi kenapanya dia diberikan kebahagiaan, dia nggak bertanya sama Allah. Jadi maunya yang enak-enak aja. Ya, ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, manusia itu khuliqal insana halu'an, sukanya terburuk kesah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, baru sekalian, ajib, luar biasa urusan seorang mukmin, baru sekalian, luar biasa. Kalau dia dapat nikmat, dia bersabar, dia bersyukur, maaf. Kalau dapat ujian, dia bersabar. Dua-duanya keutamaan. Banyak orang senangnya dapat nikmat doang, padahal dia nggak tahu bahwa justru dalam ujian yang Allah berikan kepadanya, justru disitulah Allah sedang senang-senangnya, Allah lagi sayang-sayangnya, Allah lagi banyak yang rahmat kepadanya. Saya kemarin sekitar 2-3 bulan yang lalu lah, sakitnya nggak jelas. Hampir 3 pekan saya sakit, Pak Bu. Sakitnya gimana? Pusingnya demam itu munculnya tengah hari, jam 12 siang gitu kan, sampai asar. Nanti habis zuhur itu muncul lagi cenut-cenut di bagian belakang kepala saya. Nah, sampai malam. Obat sudah segala macam saya kerjain. Akupuntur sudah, bekam sudah, pijet sudah, pakai akupuntur. Ada teman saya punya jarum yang sepanjang ini, tusukin ke kaki saya. Ternyata qadarullah belum sembuh juga. Terus akhirnya saat itu kebetulan pas dapat jadwal umroh. Ya, akhirnya saya pergi umroh. Banyak yang sarankan kepada saya saat itu, gak usah umroh lah, kondisi kayak begini bla 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 segala macam. Dia bilang, ngapain juga, justru malah ini kesempatan saya untuk siapa tahu mati di haram. Ternyata di sana saya diobati nggak diobati. Ibadah, sibuk ibadah gitu-gitu doang, makan yang benar gitu. Ternyata sembuh sendiri sakitnya, Bu sekalian. Yang dibutuhkan ketika Anda atau ada seseorang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibutuhkan cuma satu, pasrah aja. Pasrah bahwa sebenarnya Allah sedang meminta atau sedang mengharapkan air matamu yang lama tidak mengalir. Itu kuncinya. Ya. Apakah kita semua sekarang saat ini sedang dalam istirahat atau ujian? Jadi kalau bahasa saya, dunia itu ujian, Pak. Dunia itu ujian, istirahatnya nanti di surga. Maka berbahagialah Anda kalau diberi sakit. Berbahagialah Anda kalau Anda ada keluarga yang sakit, Anda dapat kesempatan emas untuk mendapatkan doa dari 7.000 malaikat di pagi hari dan 7.000 malaikat di sore harinya. Berbahagialah Anda kalau tetangga Anda sakit, Anda dapat kesempatan untuk menjenguknya. Berbahagialah Anda kalau masih punya saudara muslim yang Anda bisa saling kunjungi. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, nanti ketika semua orang sudah masuk surganya Allah, terus sekalian, saat itu ada mimbar cahaya di arsy-Nya Allah. Mimbar cahaya. Yang mimbar cahaya itu tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi, kepada rasul, kepada para syuhada, yang mereka itu orang-orang mulia semua. Tapi mimbar cahaya itu akhirnya membuat cemburu para nabi, rasul, dan para syuhada tadi. Lalu mereka bertanya, ya Rob, itu mimbar cahaya itu dikasih buat siapa? Mimbar cahaya itu dikasih buat siapa? Lalu Allah mengatakan di situ dalam sebuah hadis, mulai di kisah Nabi SAW, mimbar cahaya itu adalah diberikan kepada orang-orang yang saling berkunjung karena Allah. Jadi kalau Anda mengunjungi saudara Anda karena Allah, karena ingin tawassul bihaq, tawassul bisawab, maka nanti yaumil hisab di surga nanti Anda akan diberikan mimbar cahaya. Semoga kita diberikan mimbar cahaya. Dan saat ini pun, Bapak sekalian, kata Nabi SAW, ketahuilah nanti di dunia itu, Bapak sekalian, ada taman-taman surganya Allah. Taman-taman surga itu letaknya di mana? Di majelis-majelis ilmu. Ya, saat ini pun banyak malaikat menaungi kita nih. Jadi banyak orang kadang-kadang takutnya dengan setan, tapi enggak tahu bahwa malaikat pun banyak. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau mengatakan bahwa tidak aku lihat di langit itu kecuali sejengkal. Sejengkal itu beginilah. Kecuali situ aku melihat ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Ya. Makanya dalam kondisi kayak begini, Bapak sekalian, ya, di majelis ilmu seperti ini banyak-banyaklah
berdoa. Ya, Anda angkat tangan nanti atau mungkin pada kajian ini kita berdoa, ya. Atau Anda dalam hati Anda bergumam, apapun yang bentuknya doa. Karena malaikat akan mengaminkan. Ya. Jadi salah satu cara kita untuk mengajak keluarga kita rihlah atau liburan, bukan mengajak mereka pergi ke mall atau taman hiburan, tapi ajaklah mereka untuk datang ke majelis ilmu. Salah satunya seperti inilah. Ya.